Shalom, jemaat terkasih, marilah kita beribadah bersama keluarga di rumah, sebab Tuhan telah memberikan kita kekuatan menjalani kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 481, baitnya yang pertama dan keempat. Terpujilah Engkau Allah Maha Besar. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami patut bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang selalu setia, memimpin, melindungi, bahkan menjaga hidup kami. Oleh karena itu ya Bapa, di malam yang indah ini ya Tuhan, kami sehati, sepikir untuk kami boleh ada di dalam persekutuan beribadah di dalam jemaat Sumber Kasih sektor pelayanan 1 sampai dengan 8. Kami percaya ya Tuhan, kami tidak mampu melaksanakan seluruh ibadah kami ini, tetapi kami meyakini bahwa kami tidak berjalan sendiri. Kami bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, pimpin ibadah kami ini ya Tuhan. Secara khusus bagi Bapak Pendeta Herman Peters yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi beliau dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang disampaikan boleh memberkati dan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan pelayanan ibadah rumah tangga ini dari awal sampai selesai hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Mazmur 31 ayat 20 sampai dengan 21 kita ucapkan secara silih ganti. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Saat
Jemaat yang sama mendapat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan lebih dulu Tawari pasal 4 ayat 22 sampai 23. Sekali lagi, kitab 1 Tawarikh pasal 4 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Jika kita sudah mendapatkan perikop ini, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Yang Maha Baik, Bapa Sorgawi, kami bersyukur karena dalam persekutuan yang unik, persekutuan yang tidak hanya terjadi secara fisikal, tetapi persekutuan yang terjadi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Walau kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami dipersatukan dengan Roh Kudus dan firman-Mu. Karena itu saat sekarang kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu menolong kami, supaya kami dimampukan untuk sepenuh hati dan pikiran terfokus kepada firman-Mu. Dan kami mendapatkan sesuatu dari Tuhan yang menolong kami untuk selalu membangun relasi kami dengan Tuhan secara lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab dari 1 Tawarikh pasal 4 ayat 22 sampai 23, firman-Nya sebagai berikut. Lalu Yokim dan orang-orang Koseba, lagi Yoas dan Saraf yang menguasai Moab, dan kemudian pulang ke Bethlehem. Riwayat-riwayat ini tua. Mereka ini adalah tukang-tukang periuk yang diam di Netaim dan Gedera. Mereka diam di sana dan bekerja untuk raja. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, tema yang diberikan untuk khotbah ini berjudul Biar Data yang Bicara. Biar data yang bicara. Saudaraku, bagaimana perasaan saudara ketika saudara diasingkan selama 70 tahun? Tentu bagi yang sudah berusia di atas 50 mungkin sudah tidak ada lagi kedengaran namanya. Tapi bagi mereka yang baru usia 20 tahun, kemudian diasingkan selama 70 tahun. Atau bagi mereka yang berusia 10 tahun, mungkin masih dapat kesempatan untuk melihat hari-hari yang indah. Di pengasingan pasti tidak enak. Namanya orang diasingkan, didiskriminasi.
Bukan saja hanya kebebasannya hilang, bahkan inisiatifnya pun beku. Lebih kejam lagi, ia merasa tidak sebagai manusia. Dengan kata lain, sudah tidak dimanusiawikan lagi. Karena itu biarlah kita berusaha untuk tidak mendiskreditkan orang atau mengasingkan, menyingkirkan orang. Sebab itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi bagaimana persoalannya jika pengasingan itu justru terjadi kepada orang percaya? Bagaimana sikap kita jika kita justru yang diasingkan, didiskriminasi? Apakah kreativitas kita menjadi beku? Apakah semangat kita, spiritualitas kita untuk membangun menjadi lemah? Mari sama-sama kita merenungkan perikop kita pada malam hari ini. Dikatakan dalam kitab Yeremia pasal 25 ayat 11, bangsa Israel diasingkan selama 70 tahun. Dan pembacaan atau tulisan kitab Tawarikh ini ditulis setelah mereka keluar dari pembuangan. Apa yang mereka kerjakan? Mereka bingung. Mereka tidak tahu mau buat apa. Bayangkan 70 tahun. Kakek mereka, bapak mereka sudah meninggal. Mereka yang sudah tua lagi. Yang muda juga tidak tahu apa-apa. Apa yang harus mereka lakukan? Maka Roh Kudus tidak akan pernah diam untuk memberikan pencerahan kepada anak-anak Tuhan. Yang ia lakukan ialah membuat data. Itulah makanya diberi judul, biarlah data yang bicara. Cerita tentang Adam sudah ada dari Kejadian, Mazmur juga ada. Tetapi data ini dimulai dari Adam. Kita lihat pasal pertama, daftar keturunan Adam sampai Abraham. Pasal 1, daftar keturunan Abraham, daftar keturunan Esau. Pasal 2, daftar keturunan Yehuda. Dan pasal 4 ada juga yang pembacaan kita, daftar keturunan Yehuda dari cabang yang lain. Jadi Tawarikh catatannya ialah bikin data. Kenapa? Kan dia rindu, ya Tuhan, aku gak tahu lagi mau bikin apa-apa, kecuali hanya ingin menuliskan pengalaman imanku tentang orang-orang yang pernah aku dengar dari nenek moyangku. Adam bagaimana, anaknya siapa, Abraham bagaimana, Yehuda juga dari keturunan ini bagaimana ceritanya. Dan dalam menulis data itu sama sekali tidak ada pikiran-pikiran negatif untuk menilai para hamba-hamba Tuhan. Seperti misalnya yang dicatat oleh Samuel atau raja-raja. Daud pernah ketemu ini dengan Betseba, Tawarikh tidak pernah mencatat itu. Karena apa? Karena dia sudah merasa bahwa sudahlah, 70 tahun pengalaman pahit untuk kita sekarang berpikir secara positif. Membuat data yang positif itu tidak berarti bahwa ia mengabaikan kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan leluhur mereka. Para imam dicatat juga, orang Lewi dicatat, tapi semuanya secara positif. Mengapa? Apakah para penulis kitab Tawarikh ini akan berpikir bahwa kira-kira 20 atau 100, 200 tahun lagi ini pasti tidak pernah berpikir begitu. Dia hanya menulis data. Data itu akan menolong dia untuk bisa kembali mempersatukan sebagai satu persekutuan orang-orang yang dulu dan yang sekarang. Supaya ia terbangun dan percaya bahwa namanya memang tercatat di surga sebagai orang-orang pilihan Allah. Itulah sebabnya dicatat, semua dicatat. Zaman Raja Daud, zaman Salomo sampai selesai. Dan catatannya luar biasa. Tetapi sebenarnya perikop kita pasal 4 ayat 20-23 ingin berbicara lebih khusus lagi. Yaitu dikatakan begini. Lalu Yokim dan orang Koseba, lagi Yoas dan Saraf yang menguasai Moab dan kemudian pulang ke Bethlehem. Riwayat-riwayat ini sangat tua loh, udah tua sekali. Mereka adalah tukang-tukang periuk.
bukan hanya sekedar data-data tentang manusia, tentang pejabat-pejabat atau orang yang berperan secara hebat ditulis oleh kitab Tawari. Tetapi juga orang-orang Yehuda yang kerjanya tukang bikin priuk dari tanah liat, bikin tong dari tanah liat, dicatat. Ayat sebelumnya malah ayat 21 dikatakan begini, keturunan Sela anak Yehuda ialah Er, bapaknya Leka, dan Lada, bapak Maresa, dan kaum-kaum para penguasa kain lenan halus di Bet Asibea. Jadi ada penguasa juga dicatat, perempuan-perempuan yang suka bikin kain lenan, keturunan Yehuda dari ranting yang lain, dicatat juga. Makanya saya sangat miris ketika setiap tahun kalau warga gereja minta supaya pendataan ulang selalu kesulitan. Alkitab mencatat semuanya. Siapa yang di sana, siapa begini, peristiwa apa tercatat. Sekarang jumlah warga jemaat berapa tercatat. Berbicara data, bukan berbicara bayangan. Itu catatan atau pelajaran pertama. Pelajaran kedua dikatakan bahwa mereka tukang-tukang priuk yang diam di Netaim dan Gedera, mereka diam di sana dan bekerja untuk raja. Rupanya kaum Yehuda yang punya talenta juga untuk membuat priuk dari tanah itu tidak serta-merta diabaikan. Dia bukan karena saja karyanya itu dipakai di kerajaan, tapi sekecil apapun karya manusia yang berguna buat orang lain perlu diperhatikan, perlu diberikan respek, rasa hormat. Dia cuma tukang priuk kok, yang dari tanah. Itu pelajaran pertama. Lalu apa? Pelajaran kedua, keturunan Yehuda ini, walaupun dia cuma tukang priuk pembuat dari tanah, dia tekuni. Sehingga menurut catatan sejarah, priuknya itu atau buatannya itu sudah terkenal sampai ke wilayah seluruh Asia Timur Raya kecil. Terkenal buatannya. Kalau sekarang barangkali maaf tidak bermaksud membandingkan, bayangkan Cina punya buatan Cina itu yang bagus-bagus, itu udah mendunia. Memang Israel kalah kalau soal bikin itu ya, yang buatan dari tanah itu, keramik. Tapi yang jelas tercatat di sini bahwa keturunan Yehuda pernah jadi tukang keramik yang namanya, yaitu dia priuk dari tanah liat. Artinya ia tetap menekuni talenta yang Tuhan berikan, dia tekuni. Sehingga mendapat legitimasi atau mendapat pengesahan dari kerajaan, dari pemerintah. Karena apa? Karena hasilnya berguna, dapat bermanfaat buat orang lain. Dari perikop ini ada banyak pelajaran yang paling tidak akan merubah mindset dan cara kita menghayati sesuatu. Siapapun yang melakukannya. Jika memang itu adalah kebaikan, hormati, hargailah. Yang kedua, apapun talenta kita, walaupun mungkin orang tidak menghargai, tapi tetap kita kerjakan. Dalam hal ini saya ingat kata Ibu Teresa yang sudah berapa puluh tahun pergi mendahului kita. Ia katakan, kerjakanlah yang baik. Walaupun orang tidak menilai atau tidak memberikan penghargaan kepadamu, sebab itu akan mendatangkan kebaikan buat kehidupan. Selamat melayani, selamat memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan Yesus. Dan selamat beristirahat malam. Amin. Kita menyanyi sejenak, aku menoleh. Sejenak aku menoleh
Saudara-saudara, mari kita satu di dalam syafaat, kita berdoa. Dalam dorongan hati yang terdalam, kami hendak menyatakan rasa syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan atas pemeliharaanmu selama 1 hari ini. Bahkan sebelum kami masuk dalam pembaringan, Tuhan juga telah berkenan mempersatukan kami dan berbicara kepada kami. Ya Roh Kudus, tolong kami supaya kami senantiasa diberi semangat untuk mengisi hari-hari kami dengan sesuatu yang positif. Agar kami selalu diberikan ingatan dan mencatat hal-hal yang penting yang berkaitan dengan pengalaman iman kami. Dan biarlah diri kami boleh menjadi surat yang terbuka bagi siapapun, supaya mereka boleh melihat kasih dan kebaikan Tuhan melalui kehadiran dan karya kami. Ya Tuhan, ajar kami juga, kami tidak menjadi berkecil hati walau karena Yesus Kristus, nama Yesus yang melekat dalam hati dan pikiran kami, acap kali membuat kami sedikit disingkirkan atau kurang mendapat kepedulian. Tetapi kiranya Roh Kudus tidak membuat kami patah semangat, tapi terus mau berkarir. Lewat talenta-talenta kecil yang Kau berikan, kami tetap mau bersemangat melakukannya. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk warga Jemaat Sumber Kasih yang tengah mengalami kelemahan tubuh. Seperti di sektor 2 untuk Ibu Din Mulyono, Ibu Sumaryono. Di sektor 3 ada Ibu Paula Umbas yang menurut informasi di Amerika tapi juga dalam kelemahan tubuh. Juga untuk Bapak Edward Manu. Di sektor 5 ada Bapak Sayaga. Di sektor 6 ada Ibu Emi Sangari. Di sektor 7 ada Ibu Sofi Surgi Arto dan Bapak Vergo Toyo. Di sektor 8 ada Ibu Meli Burnama, Ibu Titi Pelupesi, Ibu Sri Pitaloka, Bapak Riki Pati Rajawane yang ada di Amerika, Oma Rose Pandangwangi, Ibu Sondang Hutahayan Boru Pangarabiwan, Ibu Tisha Manuhutu, Ibu Pimi Mogot, Bapak Habel Nusa. Mereka ada yang masih dalam kelemahan tubuh, tetapi ada pula yang mulai merasakan pemulihan. Semua itu tidak pernah Tuhan tinggalkan dan tetap berkati penawar yang mereka makan minum. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi warga jemaat kami yang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai. Khususnya untuk mertua Ibu Diaken Nova, Bapak dari Bapak Victor Semual yang meninggal di Manado pada hari Minggu dan rencana akan dimakamkan pada hari Selasa. Ya Tuhan, berikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga ini. Almarhum Bapak William Samuel yang sudah 97 tahun, tentu banyak pengalaman iman yang sudah ditularkan untuk anak-anak, anak mantu dan cucu mereka. Karena itu biarlah Tuhan tumbuhkan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk warga jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Berikan mereka sukacita, kegembiraan dan semangat untuk terus mengisi kehidupan bersama Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan pelayanan yang sedang berjalan,
terutama kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dalam rangka hari ulang tahun Sumber Kasih yang ke-40. Kiranya semua kegiatan kami bukan saja mendatangkan sukacita untuk kepentingan dan pribadi kami, tapi boleh menyenangkan Tuhan. Peringatan hari ulang tahun boleh menyadarkan kami bahwa sebelumnya kami tidak memiliki persekutuan seperti ini. Dan jika itu bisa terjadi, tentu ada maksud Tuhan untuk persekutuan ini, untuk jemaat Sumber Kasih ini. Kami juga berdoa untuk tim kerja penggantian genteng dan platform gedung gereja. Kiranya Tuhan tunjukkan pekerja yang baik, yang bertanggung jawab, dan dapat mengerjakan semuanya ini sehingga kami boleh beribadah bisa lebih aman dari gangguan-gangguan atau bahaya kejatuhan genting. Kami berdoa juga untuk bencana alam yang terjadi di sekitar kehidupan kami atau di negeri kami ini. Tuhan tolong berikan kekuatan bagi mereka yang terkena bencana. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara, khususnya presiden, wakil presiden, menteri kabinet, dan semua aparatur pemerintahan, para pejabat-pejabat publik. Tuhan tolong mereka supaya mereka bekerja dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh keadilan, karena mereka menyadari bahwa Tuhan senantiasa mengawasi dan menolong upaya jerih payah mereka. Bapa Sorgawi, inilah syafaat kami. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang mendasari pemberian persembahan syukur kita pada malam hari ini dari 1 Tawari 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berdasarkan firman Tuhan itu, mari kita memberikan persembahan syukur kepadanya. Kolekte yang terkumpul dapat disetorkan ke rekening GPIB Sumber Kasih seperti yang tertera pada layar. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nilainya Tuhan dibandingkan
Mari kita mendoakan persembahan syukur ini. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas persekutuan yang indah ini. Kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Berkati serta pakailah persembahan ini sebagai alat kesaksian dan pelayanan dalam persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kita masing-masing, dan bahkan nanti malam kita akan beristirahat. Biarlah kita beristirahat bersama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, demikian kata Paulus, inilah doaku, supaya kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kita menyanyi, Tuhan Engkau perlindunganku. Sejak masa mudaku, Engkaulah harapanku. Sejak dari kandungan, padamu ku bertobat. Jangan ku pada masa tuaku, Tuhan, jangan Kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku. Engkau selalu ku puji, bersyukur tiap hari, karena karya-Mu Tuhan
Saudara jemaat, sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal, kiranya menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai Maranatha.